Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di channel kami, yaitu channel MDT Al-Harus. Channel ini dibuat bertujuan untuk para santri dalam memahami pelajaran ataupun materi yang diberikan di Madrasah Al-Harus, dengan alasan karena keterbatasan waktu KBM yang tersedia. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan berkembang di kemudian hari. Baiklah, sebelum memasuki kepada materi, perkenalkan, saya Asap Sopandi. Saya wali kelas MDA 6 sekaligus guru bidang studi bahasa Arab untuk MDA 6 dan bidang studi akidah akhlak untuk MDA 3. Baiklah, untuk para anak-anak, kita masuk kepada dasar pembahasan mengenai masalah bahasa Arab. Tentu sebelum kita belajar bahasa Arab, kita harus mengenal dulu apa itu kalimat dan ada berapa pembagian untuk kalimat. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita mengenal istilah huruf, kata, kalimat, dan paragraf. Tapi dalam bahasa Arab, kita mengenal huruf, kalimat, dan kalam. Jadi dalam bahasa Indonesia itu disebut kata, dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Kalimat di sini terbagi tiga, yaitu satu ada kalimat isim, dua kalimat fi'il, dan tiga kalimat haraf. Apa itu isim? Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna sambil tidak dibarengi dengan waktu. Sedangkan fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan makna dengan dibarengi oleh waktu. Nah, kalau haraf itu kalimat yang mempunyai makna apabila disandingkan dengan kalimat lain. Kita bulatkan kembali bahasanya, isim itu yaitu kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja, kalau haraf itu kata bantu. Kembali kepada pembagian isim, sebenarnya pembagian isim itu sangatlah banyak, tapi ditinjau dari segi kalimatnya, isim terbagi dua. Satu ada mudzakkar, kedua ada muannas. Mudzakkar bisa diartikan sebagai laki-laki, kalau muannas itu diartikan sebagai perempuan. Mudzakkar mempunyai ciri, yang pertama itu tidak terdapat ta marbutoh, yang kedua nama laki-laki, yang ketiga mufrad atau tunggal. Untuk muannas kebalikannya, cirinya yaitu kalimatnya terdapat ta marbutoh, yang kedua nama perempuan, yang ketiga jamak atau banyak. Karena dalam istilah kita kullu jam'in muannasin, karena setiap yang jamak itu adalah muannas. Untuk contohnya, kita bisa mengambil kalimat mudarrisun dan mudarrisatun. Mudarrisun dan mudarrisatun itu sama artinya guru, seorang guru. Tapi kita bisa membedakan dari kedua kalimat tadi, mudarrisun dan mudarrisatun terdapat perbedaan, yaitu adanya ta marbutoh. Mungkin kalau diartikan mudarrisun seorang guru laki-laki, mudarrisatun seorang guru perempuan. Nah, mudarrisun itu termasuk kalimat mudzakkar, mudarrisatun termasuk kalimat muannas, karena tadi cirinya itu terdapat ta marbutoh. Untuk contoh yang kedua, nama laki-laki dan perempuan mungkin sudah tidak asing lagi, seperti kalimat Ahmad, Fatimah, itu merupakan kalimat mudzakkar untuk Ahmad dan muannas untuk Fatimah. Yang ketiga, mudzakkar itu tadi contohnya mufrad atau tunggal, kalau muannas itu jamak atau banyak. Contoh yaitu kalimat masjidun, satu masjid, itu disebut kalimat mudzakkar karena mempunyai arti satu atau tunggal. Untuk kalimat contoh muannasnya yaitu masajidun, merupakan jamak dari masjidun yang artinya masjid-masjid. Itu merupakan ciri dari muannas, kullu jam'in muannasin, karena setiap jamak itu adalah muannas. Nah, itu pembagian isim menurut dari kalimatnya, ada mudzakkar dan muannas. Nah, untuk sekarang ada isim domir. Nah, istilah isim domir itu ada 14 semuanya. Dari yang pertama huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, kita bisa kenal
ana, nahnu yang artinya saya dan kita itu termasuk kalau dalam bahasa Indonesia itu orang pertama. Anta sampai antuna itu merupakan orang kedua. Huwa sampai hunna itu merupakan orang ketiga. Kalau dalam segi kaidah ilmu nahwu mungkin ini disebut kalimat goib atau goibah. Kalau dari anta sampai antuna itu disebutnya muhatab atau muhatabah untuk perempuannya. Nah, ini mutakalim wahdah dan mutakalim al-ghair. Karena ini sistemnya madrasah, jadi sebisa mungkin saya memberikan penjelasan yang bisa dicerna dan lebih mudah untuk para santri yang belajar bahasa Arab. Tadi kembali ke isim domir, tadi itu ada 14. Urutan 1 sampai ke 6 itu dari huwa sampai hunna itu merupakan orang ketiga. Nah, dari anta sampai antuna itu merupakan orang kedua. Ana dan nahnu itu orang pertama. Maksudnya apa? Orang pertama itu dalam segi dialog yaitu orang yang mengajak bicara. Sedangkan orang kedua orang yang diajak bicara. Orang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Nah, kita langsung kepada artinya ya. Huwa artinya itu dia laki-laki 1, huma dia laki-laki 2, hum dia laki-laki 3. Dia untuk perempuannya, dia perempuan 1, huma sama dia perempuan 2, hunna dia perempuan 3. Kita ke orang kedua, anta artinya kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2, antum kamu laki-laki 3 atau lebih dari 3. Untuk perempuannya, anti kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antuna kamu perempuan 3. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Mungkin dalam materi selanjutnya kita akan belajar tentang kata ganti isim domir. Kemudian untuk fi'il. Fi'il itu tadi bisa diringkaskan artinya kata kerja. Kalimat yang menunjukkan makna dan dibarengi oleh waktu. Waktu itu ada 3. 1 ada waktu madi, kedua waktu hal, yang ketiga mustakbal. Apa itu madi, apa itu hal, dan apa itu mustakbal? Madi itu adalah waktu yang sudah dilakukan atau masa lampau. Hal waktu sekarang atau waktu yang sedang dilakukan. Sedangkan mustakbal waktu yang akan datang atau yang akan dikerjakan. Nah, nanti kita juga akan membahas masalah fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari. Cuman untuk itu kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Haraf atau huruf yaitu bisa dibilang kata bantu. Huruf ini bisa mempunyai makna apabila disandingkan dengan kalimat lain. Seperti contohnya min, itu merupakan arti dari. Jika hanya satu kata min saja mempunyai arti, tidak. Tapi jika disandingkan minal madrasati dari sekolah, nah itu berarti mempunyai makna seseorang yang telah pulang dari sekolah. Untuk dasar pembelajaran bahasa Arab mungkin cukup sampai sini dulu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan saya juga mohon minta maaf kepada yang mendengarkan atau yang melihat di channel YouTube ini apabila dari pengertian ataupun penjelasannya tidak sesuai seperti apa yang ada di kitab dan lain-lainnya, karena saya menggunakan metode bagaimana caranya untuk bisa menerangkan kepada anak-anak dengan cepat dan paham. Untuk itu kepada para santri dan kepada orang tua, channel YouTube ini dibuat untuk penunjang santri dalam memahami materi ataupun pelajaran yang kami berikan. Sebagai penunjang karena keterbatasan waktu kami dalam mengajar di madrasah sangatlah sedikit. Jangan menjadikan alasan untuk tidak datang ke majelis ilmu. Nah, karena itu saya berpesan, jangan jadikan channel ini sebagai yang utama, tapi jadikanlah majelis ilmu untuk yang utama. Karena di majelis ilmu itu lebih berkah dan lebih bermanfaat untuk para anak-anak. Untuk materi yang saya paparkan itu dari buku bahasa Arab Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk kelas 6, karangan Dr. Andas Maman Abdul Jalil MAG, penerbitnya yaitu Rizky. Cukup sekian materi dari saya Asaf Supandi. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera
subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya supaya channel ieu lebih bermanfaat ka payuna. Tong bisa subscribe.